Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhanatus Saadah dari Prodi S1 Informatika dengan NIM C2C021062. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajer memori. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa itu memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Memory Manager merupakan salah satu bagian sistem operasi yang memengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Jenis-jenis memori. Ada memori kerja, ada ROM atau PROM atau EEPROM atau EEPROM. Ada RAM, cache memori, memori dukung, floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Selanjutnya, alamat memori. Alamat memori mutlak, alamat fisik, alamat memori relatif atau alamat logika, hubungan antara alamat mutlak dan alamat relatif, jenis memori dan alamat memori. Isi memori, sistem bahasa penata olahan, sistem utilitas, inti sistem operasi, fungsi manajemen memori, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Jenis-jenis manajemen memori. Ada BIOS, lalu DRAM, sistem operasi DRAM bawah atau alamat rendah, program aplikasi DRAM tengah atau alamat sesudah OS terakhir, data sementara DRAM atas atau alamat sesudah aplikasi terakhir. Selanjutnya, manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah monoprogramming. Terus ada manajemen memori untuk multiprogramming. Untuk sistem komputer yang berukuran besar, bukan small computers, membutuhkan pengaturan memori. Karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut. Meskipun hal tersebut saling bertentangan, pemisah ruang-ruang alamat, B, pemakaian bersama memori. Strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti large address space, membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Yang kedua, ada proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space tiap proses berbeda dengan proses yang lainnya lagi, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. Selanjutnya ada memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam virtual address space dari proses. Selanjutnya ada file physical memory allocation. Digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Yang terakhir, shared virtual memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori maya, ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori.
Ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU. Disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU, Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika, logic address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik, physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Swapping. Sebuah proses sebagaimana telah diterangkan di atas, yaitu harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Bagaimana sistem mengetahui proses mana saja yang akan dieksekusi? Hal ini dapat dilakukan dengan ready queue. Ready queue berisikan semua proses yang terletak baik di penyimpanan sementara maupun memori yang siap untuk dieksekusi. Ketika penjadwal CPU akan mengeksekusi sebuah proses, ia lalu memeriksa apakah proses bersangkutan sudah ada di memori ataukah masih berada dalam penyimpanan sementara. Jika proses tersebut belum berada di memori, maka proses swapping akan dilakukan seperti yang telah dijelaskan di atas. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging. Memori tanpa swapping or pegging merupakan manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama dieksekusi. Manajemen ini terdiri dari monoprogramming. Ciri-ciri: hanya satu proses pada satu saat. Hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Program mengambil kendali seluruh mesin. Multiprogramming dengan pemartisian statis. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Lalu, pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Multiprogramming dengan swapping merupakan manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Atau dengan kata lain merupakan manajemen pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Swapping manajemen ini terdiri dari multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Strategi alokasi memori. Ada first fit algorithm. Memory manager men-scan list untuk menemukan hole yang cukup untuk menampung proses yang baru. Proses akan menempati hole pertama yang ditemuinya yang cukup untuk dirinya. Selanjutnya ada next fit algorithm. Sama dengan first fit, tetapi pencarian hole dimulai dari hole ditemuinya dari scan sebelumnya. Lalu ada best fit algorithm. Dicari hole yang akan menghasilkan sisa paling sedikit setelah dimasuki. Selanjutnya ada worst fit algorithm, kebalikan dari best fit. Lalu quick fill algorithm, mengelompokkan hole-hole dan membuat listnya sendiri. Misalnya ada list untuk hole 4K, satu list untuk 8K, dan seterusnya. Sistem body. Memori disusun dalam senari blok-blok bebas berukuran 1, 2, 4, 8, 16 byte dan seterusnya, sampai kapasitas memori.
Dari cara alokasi tersebut di atas, sebuah hold yang ditempati proses akan terbagi menjadi bagian yang dipakai proses dan memori yang tidak terpakai atau fragment. Timbulnya memori yang tidak terpakai disebut fragmentasi. Ada dua macam fragment. Yang pertama internal, sisa hold yang tidak terpakai setelah terisi proses. Ada eksternal hold yang secara utuh terlalu kecil untuk dipakai oleh proses manapun. Alokasi ruang swap pada disk atau penempatan proses pada disk setelah di swap out dari memori. Ruang disk tempat swap dialokasikan begitu diperlukan. Selanjutnya, ruang disk tempat swap dialokasikan lebih dulu. Algoritma untuk pengaturan ruang swap pada disk sama dengan untuk memori utama. Perbedaannya adalah ruang pada disk harus dialokasikan sebagai kelipatan bilangan bulat dari disk blok. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan kata dan penyampaian materi yang belum memadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.